Halo guys, halo semuanya, selamat datang di channel Akal Sehat News bersama saya Miftah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu sehat dan bahagia ya. Baik guys, di video kali ini saya akan bercerita tentang satu kejadian sekitar tahun 2015 dengan momentum yang sedang viral hari ini, yaitu film yang berjudul KKN di Desa Penari. Ketika pagi tadi saya cek di Tik ID, jadwal bioskop sudah penuh KKN di Desa Penari di semua jadwal, jam, semua tempat, khususnya yang ada di Serang dan Cilegon. Ini luar biasa sekali ya. Film KKN di Desa Penari ini laris. Sampai sekarang saya belum kebagian tiket guys. Tapi ngomong-ngomong KKN di Desa Penari, setelah saya baca sinopsisnya secara singkat, ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang bernama Ayu, Widya, Nur, Bima, Anton, dan Wahyu ya. Mereka menyelenggarakan kegiatan KKN. KKN itu kuliah kerja nyata ya. Di salah satu desa terpencil kalau nggak salah di Jawa Timur. Di sana mereka bertemu dengan seorang lurah bernama Pak Prabu. Awalnya Pak Prabu sebetulnya tidak mengizinkan, tetapi karena mendengar penjelasan dari mahasiswa dan mahasiswi ini nampaknya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh mahasiswa tersebut. Akhirnya lurah itu pun menyetujuinya. Pak Prabu akhirnya mengajak keliling beberapa mahasiswa tersebut. Di tengah perjalanan guys, Nur dan Widya tuh mendengar suara gamelan. Lalu mereka menceritakan kepada Pak Lurah dan Pak Lurah menepis apa yang mereka dengar tersebut. Lalu kemudian mereka melihat ada satu gerbang. Di sini inti dari film itu sebetulnya gerbang itu disebut gerbang Napaktilas, perbatasan antara desa dengan tempat yang terlarang. Namun ternyata ada salah satu mahasiswa bernama Bima melanggar atau menerobos larangan itu. Seperti apa kisah filmnya? Kita tonton bersama di film KKN di Desa Penari. Tetapi yang ingin saya sampaikan di video kali ini, dulu pada tahun 2015 saya mengalami KKN juga di Desa Mekarsari, bukan di Desa Penari. Yang menurut saya tingkat kehororannya tidak kalah dengan KKN di Desa Penari. Bagaimana saya dengan kawan-kawan saya dulu tahun 2015, ini kisah nyata guys, terjadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya yang masih ingat ya, teman saya namanya Ajis, Hafid, terus kemudian perempuannya, laki-lakinya masih Ahyani, terus Istiqomah, Ani, saya kurang mengingat beberapa lagi ya, karena banyak waktu itu, Ainu, terus juga kita sering panggil dengan istilah madam, siapa itu ya, lupa. Kami mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang horor banget guys. Kami dekat dengan salah satu tokoh di sana, yaitu Abi Saifuddin. Beliau pimpinan pondok pesantren, dan juga tokoh masyarakat Pak Kadus, kepala dusun bernama Abi Halim ya, Abah Halim. Kami juga dekat dengan Bapak Kepala Desa Jaro Ono dan juga istrinya Uwa Eha. Kami sering memanggilnya Uwa Eha. Suatu ketika kami diajak jalan-jalan ke satu pulau di Panimbang, itu namanya Pulau Liwungan. Nah, di Pulau Liwungan ini kami bermain di sana, berjumpa dengan kawan-kawan yang ada di sana. Kami rekreasi di sana sekelompok KKN bersama UAEH. Nah, di sini kami nggak izin dulu nih sama tokoh agama tadi, Abi Saifuddin, seorang kiai, seorang ulama karismatik, juga seorang ahli hikmat ya. Ternyata di pulau tersebut horornya luar biasa, sehingga beberapa teman saya ada yang kecelakaan. Sebelum kejadian itu,
kami melihat ada satu kelabang besar sekali di dekat sumur ya. Kelabang itu di antara kami juga tidak ada yang matiin itu kelabang, karena kami buat jaga-jaga gitu, buat antisipasi ya, karena percaya atau nggak percaya itu semua pasti ada guys. Kita juga berdampingan dengan alam lain ya, yaitu alam gaib. Kita sebagai makhluk yang beriman tentu percaya adanya alam gaib atau supranatural. Nah ternyata menurut Kiai Saifuddin itu kelabang itu salah satu siluman yang ada di pulau itu. Dulu saya percaya atau tidak, believe or not, tapi sekarang saya mikir ulang. Masa iya seorang ulama besar kata-katanya berdusta gitu. Sehingga waktu itu kami siang-siang bolong, sekitar menjelang jam 12 ya, menjelang duhur dari pagi kami bermain di sana. Awal kejadiannya bernama Ajis, teman saya. Nah, salah satu teman kami bernama Ajis ini kakinya terluka parah, guys. Sampai terlihat sobekan kulitnya itu begitu besar ya. Kena apa namanya? Sejenis kerang, tiram atau apa gitu namanya. Sampai kemudian darah itu keluar banyak dari kakinya, itu harus dijahit beberapa jahitan sehingga kami semua panik. Dan tahu sendiri ya namanya anak muda, di akhir Kukerta kegiatan kemahasiswaannya ada yang bereforia, ada yang main, ada yang teriak-teriak dan lain sebagainya. Barangkali kejadian tersebut mengganggu penghuni yang ada di pulau tersebut, sehingga kami bergegas pulang guys menggunakan perahu tersebut, dan nahas perahunya mati, mogok di tengah laut. Bayangkan, ada beberapa di antara kami yang gak bisa renang, ada beberapa yang di antara kami yang panik dan lain sebagainya, sehingga memakan beberapa korban. Dan alhamdulillah guys, tidak ada yang mati ya, tidak ada yang meninggal. Ada yang dibawa ke rumah sakit, di puskesmas itu teman kami yang berbaring kira-kira 5 orang. Kejadian itu luar biasa, seperti ada di medan pertempuran. Ketika kami berjalan, lumpurnya dalam, terus juga kami mengalami pasang air itu ya, sehingga kami bertahan itu. Ya Allah, kalau tidak ada pertolongan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan umat manusia khususnya beragama Islam, itu kayaknya mati semua guys waktu itu. Saya ingat betul kejadian itu, bagaimana dari zuhur sampai menjelang maghrib. Bayangkan, di laut kami panik semua, seperti terjadi kejadian yang besar sampai panik, seperti ramai di laut itu suasananya. Seperti banyak teman-teman kami, ada yang kakinya tadi ya kena tiram, ada juga yang memang kejang, ada juga yang penyakit tipesnya itu kambuh, ada juga kemudian yang kehabisan tenaga, ada juga yang nangis. Semuanya berjalan begitu tegang guys, sampai pada akhirnya kami semua bertahan, berjuang di tengah-tengah laut. Bayangkan, jauh ke daratan, air laut pasang. Ya Allah ya Rabbi, kalau nggak ada pertolongan, nauzubillah, mungkin di antara kami beberapa yang sudah meninggal dunia guys. Nah setelah itu kami ke darat, dijemput oleh beberapa warga, lalu mereka menanyakan beberapa kejadian. Ada yang segera ngambil ambulans, dikirim ke puskesmas terdekat ya, diberikan pengobatan, pertolongan pertama pada mereka ya. Dari kejadian itu kemudian Abi Saifuddin, seorang tokoh agama di desa Mekarsari tersebut, mengingatkan kami agar apabila bepergian ke suatu tempat yang ada di sana, hendaklah izin kepada tetua atau kokolot bahasa Sundanya ya, yang ada di masyarakat tersebut, di desa tersebut. Kami menceritakan, menemukan beberapa kejadian yang aneh yang terjadi ya. Saya waktu itu senang telentang di lautan lepas, seperti biasa ngambang, dan kurang lebih setengah jam saya ngambang di laut, tiba-tiba saya sudah ada di tengah. Dan saya panik, saya segera berlari, berenang maksudnya, ke daratan menuju teman-teman yang sedang berkumpul di sana. Melalui kejadian tersebut,
saya bisa menceritakan detail. Teman-teman saya alhamdulillah masih ada, masih hidup, masih panjang umur. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015. Tragedi KKN di Desa Mekarsari. Ada beberapa hal yang memang menarik untuk diungkit, seperti apa Pulau Haliwungan yang ada di Desa Panimbang. Di sana ada satu pulau yang air lautnya super jernih sekali sehingga menarik perhatian pengunjung, guys. Silakan berkunjung ke sana kalau Anda tertarik dengan cerita yang saya sampaikan, tragedi KKN di Desa Mekarsari. Bisa disandingkan barangkali dengan tragedi KKN di Desa Penari. Sekian cerita dari saya. Semoga terhibur, semoga cerita ini menarik. Terima kasih. Bye-bye.